Samsudin dengan NPM 23630043. Saya Safira Fatia Maharani dengan NPM 23630053. Hanifah Deliasani dengan NPM 23630014. Saya Fresleni Adela Saputri dengan NPM 23630003. Saya Faudiara dengan NPM 23630001. Saya Rini Udiwati dengan NPM 23630049. Saya Rizka Duramati dengan NPM 23630064. Kami akan membuat video project mata kuliah AIK dengan dosen pengampu Dr. Iswati, SPD MPDI. Video ini kami akan menjelaskan tentang prinsip ajaran Islam dan ilmu ekonomi. Halo Kak, ingin bertanya, apa sih pengertian dari ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam, terutama Al-Quran dan Hadis, yang bertujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi masyarakat dengan tetap mematuhi hukum syariah. Oke Kak, apakah ada pertanyaan untuk orang selanjutnya? Apa itu tujuan ekonomi Islam? Oke, tujuan ekonomi Islam yang pertama adalah mewujudkan keadilan distribusi kekayaan, yang kedua menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, yang ketiga adalah menghilangkan eksploitasi dan penindasan, yang keempat adalah menjaga keberkahan dan kehalalan dalam aktivitas ekonomi, yang kelima adalah mengarah pada falah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, makasih Kak. Ada pertanyaan buat orang selanjutnya? Ada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid, segala aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 dan Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Yang kedua ada keadilan, larangan riba, wara, dan maisir yang tercantum dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Yang ketiga ada keseimbangan, tidak bersifat ekstrim antara spiritual dan material, antara individu dan sosial. Yang keempat ada kebebasan yang bertanggung jawab, bebas berdagang tapi tidak boleh menipu, berbohong atau monopoli. Dan yang terakhir ada kepemilikan yang terbatas. Kepemilikan harus digunakan untuk kebaikan yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Oke, makasih Kak. Ada pertanyaan buat orang selanjutnya? Ada apa aja sih larangan dalam ekonomi Islam? Larangan prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu ekonomi Islam yang pertama ada riba atau bunga dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dengan arti orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran dapat tekanan penyakit yang gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dulu sebelum datang larangan, dan urusannya itu terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kedua itu gharar atau ketidakjelasan, transaksi yang tidak jelas, objek atau syaratnya. Yang ketiga ada maisir atau perjudian dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 90 dengan arti wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar atau minuman keras, berjudi untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dari perbuatan setan, maka jauhilah itu agar kamu beruntung. Oke, makasih Kak. Ada pertanyaan nggak buat teman-teman yang sedang? Ada. Pertanyaannya, apa sih instrumen, prinsip, dan ajaran Islam dalam ilmu ekonomi Islam? Prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu ekonomi Islam ada beberapa. Yang pertama ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang kedua ada jual beli halal, murah salam dan istina. Yang ketiga ada bagi hasil, mudharabah, musyarakah. Dan yang terakhir ada larangan penimbunan dan monopoli. Oke, makasih. Ada pertanyaan nggak buat orang selanjutnya Kak? Pertanyaannya, apa sih etika dalam ekonomi Islam? Udah jawabannya. Etika dalam ekonomi Islam itu ada 4. Yang pertama kejujuran, yang kedua amanah, yang ketiga menepati janji, dan yang keempat tidak menipu dalam timbangan atau harga. Ada pertanyaan nggak Kak buat orang selanjutnya? Nggak ada.
Apa sih tujuan akhir ekonomi dalam Islam itu? Oke, makasih Kak. Oke, jawabannya menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Oke, terima kasih Kak. Baik, dari wawancara tadi saya bisa simpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Sistem ini tidak hanya mengatur aspek material semata, tapi juga menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Beberapa prinsip utamanya antara lain tauhid sebagai dasar bahwa semua aktivitas ekonomi adalah ibadah kepada Allah, keadilan dalam distribusi dan transaksi, keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, larangan terhadap riba, ghar, dan masyir untuk menjaga keadilan dan stabilitas ekonomi, pemanfaatan kekayaan secara halal dan berkah dengan instrumen seperti zakat, sedekah, dan tawaf. Islam juga memberikan kebebasan kepada individu untuk berusaha, namun dalam koridor moral dan hukum syariah agar tidak terjadi eksploitasi atau kerusakan dalam masyarakat. Dengan demikian, ekonomi Islam bertujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui sistem ekonomi yang beretika, adil, dan berkelanjutan.